alhamdulillah sampai saat ini lembaga yang paling Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan sebenarnya seluruh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah ya mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan pengumpulan data dan keterangan terkait pelaksanaan SPPG di daerah. Kemudian kami dari Kejati meneruskan perintah itu kepada kejaksaan-kejaksaan negeri untuk melakukan on the spot. Jadi anggota kami di Kejaksaan Negeri melakukan on the spot, melakukan pengumpulan data dan keterangan sekitar pelaksanaan SPPG, kendala dan apa yang sudah terjadi. Jadi ya pengumpulan data dan keterangan lah tingkatnya seperti itu. Dan untuk saat ini proses itu masih berjalan terus karena baru sekitar 2 minggu, 1,5 minggu yang lalu mulai berjalan dan titik SPPG kan memang banyak ya di Jawa Tengah ini, jadi memang memerlukan waktu. Dan kami di Kejaksaan Tinggi akan menghimpun seluruh data yang berhasil dikumpulkan teman-teman di Kejari. Itu. Hasil pengumpulan data gimana Mas? Belum on progress, karena kan baru mulai. Ini semua berarti SPPG? Semua. Termasuk yang ditangani polisi? Polri? Yang namanya semua. Ya, Pak, jadi tadi entah itu. sudah berita Kejaksaan memeriksa SPPG Polri itu tidak benar atau? Bukan tidak benar, kita melakukan pengumpulan data dan keterangan kepada seluruh SPPG, entah itu SPPG Polri ataupun yang bukan. Jadi semua, nggak ada pilih-milih ini Polri periksa, ini bukan periksa enggak. Tapi di Semua. lapangan ada kendala belum? Belum tahu, kita masih pengumpulan data. Termasuk punya partai-partai politik itu ya? Semuanya. Makanya, banyak yo. Di Jawa Tengah ada berapa? Banyak ribuan yo. Kan tiap desa satu toh. Pak, yang berarti yang beberapa minggu yang lalu pemeriksaannya di Polres Kudus ya Pak? Nggak ada pemeriksaan mas. Yang ada on the spot, full data, full bucket. Kami tidak memanggil, tidak memeriksa. Kita mengumpulkan data dan keterangan on the spot. Jika Ya. ditemukan adanya pelanggaran, Jadi masih dikumpulkan dulu, teman-teman kasih waktu dulu lah. Dan kan kita kalau menyimpulkan sesuatu kan nggak bisa sampling. Kan banyak jumlah titiknya. Kalau sudah paling nggak sebagian besar terkumpul baru bisa menggambarkan apa yang terjadi di SPPG di daerah. iya jika ditemukan Kita laporkan ke pimpinan. penyelewengan. Kita laporkan ke pimpinan tentunya untuk meminta petunjuk pimpinan selanjutnya akan diproses seperti apa. Pak, terinfo nggak kejaksaan soal adanya beberapa informasi dari polisi membatasi atau memberi tameng jika ada pemeriksaan dari kejaksaan? Pada dasarnya kita tidak membeda-bedakan ya, jadi entah itu milik Polri ataupun lain, tetap sikap kami sama dan kami kan pro justisia ya, jadi artinya tindakan kami berdasarkan hukum. Ketika ada kesalahan ya kita proses seperti itu. Tapi kembali lagi ini masih full data ya, masih terlalu dini saya kira untuk menilai. Masih pengumpulan data dan keterangan. Proses masih panjang karena melibatkan banyak titik. Artinya untuk tuntutan ini Kejaksaan Agung juga nantinya akan memberikan mau keluar. Jadi ini aja dokter menjalani sidang yang ketiga kali. Pada prinsipnya kita dengan pihak Kejaksaan Tinggi dan jajarannya hubungannya harmonis, baik, koordinasi kita berjalan lancar dan surat atau bukan surat ya, WA yang diberikan oleh Subdit Paminal Polda Jawa Tengah kepada jajaran itu sifatnya imbauan. Ini merupakan salah satu bentuk tertib administrasi dan kemudian prosedur dalam pemeriksaan atau pendampingan terhadap anggota personel Polri. Pada prinsipnya semua normatif berjalan dan hal ini merupakan salah bentuk pengawasan daripada Polda Jawa Tengah terhadap jajaran. Demikian. Dan kalau sudah ada polisi yang pengurus SPPG Polri yang dipanggil belum? Ini masih dilakukan pendataan, saya belum mendapat laporan datanya berapa, namun pada prinsipnya kita menghargai prosedur hukum dan kita akan berkoordinasi dengan baik dengan pihak kejaksaan dan kita akan memberikan pendampingan bagi anggota yang
akan dilakukan diminta keterangan. Demikian. Untuk pendampingannya seperti apa? Ya tentunya ada dari Bitkum, kemudian diawasi oleh Propam, dan hal ini merupakan suatu prosedur di mana pada saat ada anggota yang dilakukan atau diminta keterangan oleh pihak instansi lain, yang bersangkutan mendapatkan hak untuk mendapatkan pendampingan hukum. Pada prinsipnya semua berjalan lancar, kita dengan pihak kejaksaan harmonis, dan kita menghargai proses penegakan hukum. Dalam sepekan terakhir, nama Febri Adriansah menjadi sorotan di tengah penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. 13 lokasi digeledah polisi. Di Deklan Signature Cafe, polisi menyita uang senilai 60 miliar rupiah. Kafe ini belakangan sebut-sebut terkait dengan Febri. Di tempat penukaran uang, penyidik menyita 7,2 miliar rupiah. Sebuah kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan juga turut digeledah. Pemirsa, polisi resmi menetapkan 2 tersangka dalam kasus pencucian uang atau TPPU, yakni DR dan FA. Di koridor hukum dan diusut tuntas secara Kakortas Tipikor Polri, Irjen Pol Totok Suharyanto, dalam konferensi pers bersama DPR dan Jampitsus di Kejagung Sabtu siang, menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Namun pada penetapan tersangka ini, mantan Jampitsus Febri Adriansyah belum dilakukan penahanan. Kita telah melaksanakan. Polisi telah memeriksa 15 saksi, 2 ahli, dan melakukan sejumlah penggeledahan. Selain FA, polisi juga menetapkan DR sebagai tersangka yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kemudian kita sudah telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penahanan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf I kecil, 12 huruf B besar tindak pidana korupsi, dan pasal 3, 4 TPPU atau Sakaran KUHP adalah 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Kemudian terhadap DR ini telah kita lakukan penahanan sejak tanggal 10 dan saat ini penahanan ada di rutan Polda Metro Jaya. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri, ex-Jampitsus Febri Adriansyah mengundurkan diri dari jabatannya. Febri mengajukan mundur dari jabatannya pada Sabtu 11 Juli. Surat pengunduran diri Febri Adriansyah sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah resmi diterima oleh Jaksa Agung. Keputusan ini diambil sebagai bentuk komitmen untuk menjaga integritas dan netralitas penegakan hukum, seiring proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian. Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kejaksaan Agung memastikan seluruh tugas dan fungsi di lingkungan Jampitsus tetap berjalan normal dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Semua pihak diimbau menghormati proses hukum yang berjalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Jaksa Agung telah menunjuk Rudy Margono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk melaksanakan tugas sebagai PLT Jampitsus. Kejaksaan Agung pun tegaskan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi proses penegakan hukum. Menindaklanjuti telah diterimanya pengunduran diri Bapak Febri Adriansah dari jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Bapak Jaksa Agung telah menunjuk Dr. Rudy Margono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Penunjukan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung nomor 76 tahun 2026 sebagai langkah untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sampai ditetapkannya pejabat definitif. Kami tegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mempengaruhi proses penegakan hukum. Seluruh penanganan perkara tindak pidana khusus tetap berjalan secara profesional, independen, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Usai Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka, Jaksa Agung ST Burhanuddin menunjuk Rudy Margono menjadi PLT atau pelaksana tugas Jampitsus. Rudy Margono diketahui menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Kejagung. Sebagai PLT Jampitsus itu kapan Pak? Kamis sore atau bagaimana Pak? Hari ini tadi. Hari ini tadi? Iya. Dini hari berarti Pak, soalnya pengumumannya dini hari atau seperti apa Pak? Kenapa? Jam berapa tepatnya Pak menerima telepon? Pengumuman dini hari. Oh, dini hari ya? Didapat telepon dari Jaksa Agung langsung atau bagaimana? Ya, itu kan teknis ya. Yang jelas kami ditunjuk amanah dari Tuhan melalui Pak Jaksa Agung untuk melaksanakan tugas teknis manajerial di Jampitsus. Bapak FA-nya di mana Pak? Selanjutnya akan bagaimana Pak soal penegakan hukum di Jampitsus? Perkara apa yang akan jadi pokok utama? Ya, nanti kita kumpulkan teman-teman di Jampitsus, Pak Ses Jamada juga. Kita verifikasi mana-mana yang prioritas diselesaikan dulu, utamanya kasus yang dugaan ini. Kemudian yang lebih penting adalah asset recovery dalam penanganan tindak pidana korupsi. Komisi 3 DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja atau Panja untuk mengawal kasus mega korupsi dengan tersangka mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kedepannya panja tersebut akan mengawasi secara detail pelaksanaan tugas penegakan hukum agar berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Pembentukan Panitia Kerja atau Panja disampaikan oleh Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, dan dihadiri oleh PLT Jampitsus Kejagung, Rudy Margono. Komisi 3 secara tersendiri melaksanakan tugas konstitusionalnya akan melakukan pengawasan secara khusus. Habibur Rahman menegaskan, pengawasan akan dilakukan secara detail. Selain itu, ia menyampaikan penegakan hukum akan dijalankan juga dengan memastikan hak para tersangka. 3. Komisi 3 DPR RI terus berkomitmen memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal agar kerjasama antar lembaga ini tetap kokoh dan berjalan di jalur yang benar. Dengan ini membentuk Panitia Kerja Pengawasan Penegakan Hukum terhadap penanganan perkara oleh Fortas Tipikor, Polri, dan Kejaksaan Agung. 3 kasus yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah, yakni dugaan mega korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. Selain itu, polisi menyita sejumlah barang bukti dalam proses penggeledahan, terdiri dari emas batangan hingga valuta asing senilai miliaran rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.